Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sorry telat baru upload. Gue tahu mungkin buat kalian yang fans Barca itu udah nungguin pagi hari, siang atau sore karena Barcelona habis menang. Dan menangnya, cara menangnya itu juga keren banget. Jadi lu udah gak sabar nungguin komentar-komentar gua. Sorry gua baru upload. Banyak kerjaan juga lagi, kebetulan lagi padat juga. Dan buat Brighton, kalau yang mau ngefans sama Brighton dari sekarang lah ya. Ini tim sepertinya bakal konsisten karena udah pekan kesekian, mainnya masih bagus, berani. Nanti kita bahas selain itu, tapi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih buat lu yang selalu nonton video gua, like, komen, dan subscribe channel YouTube gua. Dan sekarang gua nggak sendiri, gua udah bersama Ansu Fati di sini. Ya, bukan. Ya, terima kasih, semoga semua dalam keadaan sehat. Jadi, yang pertama gua akan bahas sebelum ke Barcelona yang pesta gol. Kita ke Manchester United yang seperti biasa mendapatkan hasil yang kalah, mendapatkan hasil yang kurang baik. Kalahkan oleh Brighton dengan skor 3-1. Yang menarik adalah bukan cuma kalah dari Brighton ya, bukan cuma kekalahan Manchester United. Manchester United kalah udah biasa sekarang, tapi cara menang Brighton yang gila banget. Ini Brighton mainnya gila banget. Kenapa gue bilang gila? Karena Brighton itu bukan cuma unggul ball position, tapi dia juga unggul gol 3-1 ya, dimana gol ini adalah dicetak oleh Welbeck, pemain mantan pemain Manchester United. Ada Gropp, dibacanya gimana nih, Gropp. Ada Pedro, ini pemain luar biasa Pedro. Terus Manchester United sempat membalas gol hiburan semata dari Mejbri. Nah, ini kita lihat nih. Nah, cara menangnya bro, yang gak masuk akal itu cara menang Brighton. Dan sekali lagi gue mengatakan anak asuhan De Zerbi ini menang itu bukan karena semata-mata kualitas pemain. Karena kalau diadu head to headin Brighton sama Manchester United itu masih bagusan MU harusnya. Secara nama, secara kualitas masih bagusan MU. Tapi sekali lagi Brighton, De Zerbi membuktikan di sepak bola kolektivitas yang tetap menjadi nomor satu ya. Main nggak perlu repot-repot, main nggak perlu ribet-ribet, skillful, nggak perlu keluar semua, cukup 1-2 orang. Ada Mitoma di situ yang luar biasa. Tapi nah ini nih, yang gue salut dari Brighton adalah dia ketika di press, MU nge-press 3 orang 4 orang di atas, nggak panik dan selalu nemu pola, selalu punya cara bagaimana keluar dari tekanan, bagaimana keluar dari pressing, build up dari belakang, tengah, ke depan, bahkan sampai ciptain gol. Itu indah, seindah-indahnya sepak bola. Itu yang bikin seru nonton, apalagi yang kalah MU. Jadi itu yang bikin yang bikin seru nonton ya. Bahkan De Zerbi itu ngepur MU di menit keberapa ya, ketika dia mainin Ansu Fati, itu kan sama aja ngurangin pemain. Jadi De Zerbi ngepur MU dengan 10 pemain, Ansu Fati masuk. Walaupun Onana sekarang udah susah banget buat clean sheet, kebobolannya pasti kadang-kadang rasionya itu lebih dari 1. Dan ada satu peluang dari Ansu Fati, itu ada yang bilang, mungkin fans MU bilang itu gara-gara positioning Onana bagus. Enggak, emang Ansu Fati aja jadi nggak gol. Kalau bukan Ansu Fati itu pasti gol. Ini yang keren banget ya, udah pasti kredit buat ya Mitoma, ya Welbeck juga mantep. Yang keren itu Joao, iya benar. Joao Pedro itu pas masuk benar-benar berubah semua permainan lebih bagus lagi. Jadi gue sangat menantikan. Yang gue pengen adalah Brighton ini main di Liga Champions, di UCL. Sekarang dia di peringkat 4, mudah-mudahan dia konsisten main di UCL. Wah, ada Liverpool, Spurs yang mainnya juga bagus. Jadi ya apapun lah ya, mau UCL atau Europa League, yang penting Brighton harus main di level yang bukan cuma liga domestik. Sekali lagi selamat buat Brighton, dan buat fans Manchester United sabar. Gue juga nggak tahu, gue sempet seneng banget nonton MU pas di Ten Hag lagi ngelola gitu.
Gue selalu percaya kalau misalkan dia mau pangkas pemain, dia mau buat kebijakan baru, ya, bukan cuma di sepak bola nih, lu di jalanan, di kepemerintahan, ketika lu ngerasa ini jalannya bener, lu mau bikin kebijakan, itu pasti ada yang protes. Diprotes dulu, lama dulu, tapi nanti hasilnya kelihatan. Mungkin Ten Hag sejauh ini melakukan seperti itu. Cuma jangan kelamaan, kesian fans MU. Hey, teman-teman saya fans MU, kesian Ten Hag, jangan dibikin pusing. Oke. Sekarang kita, ya bener-bener sih, tapi kalau gue nonton Brighton MU tuh kayak diajarin main bola ya. Di lapangan pemain Brighton kayak ngajarin pemain MU. Di bench atau di kursi pelatih De Zerbi kayak ngajarin Ten Hag. Ya, jadi lu mau main kayak gimana? Nggak bertahan Brighton. Brighton berani megang bola, berani mendominasi, dan yang lebih mantapnya lagi, bonusnya adalah cetak 3 gol. Sekali lagi selamat. Oke, sekarang ini yang gue udah gak sabar banget. Barcelona yang menang dengan skor 5 ya, 5-0 lawan Real Betis di Stadion Olimpik, yang rumputnya bener-bener rumput lawas banget cetakannya. Ini kotak beda warna. Kita lihat dari line up pemain. Ini gue seneng banget. Gue bahkan lupa kapan terakhir Barcelona main indah terus menang. Biasanya udah main jelek kalah sama Xavi ini. Apa jangan-jangan lagi di setting ya? Xavi kan lagi masuk FIFA coach manager, best manager. Tapi enggak, emang mainnya bagus. Kenapa? Karena ada beberapa pemain yang kelas, yang nurut juga sama instruksi pelatih mungkin, dan pengalamannya lebih banyak. Ya, kredit buat Cancelo. Kita bahas formasi dulu. 4-3-3 seperti biasa. Stegen, Cancelo yang kemarin katanya cedera tapi akhirnya bisa main. Dia main di kanan, Cancelo, Konde, Chris, Balde. Di tengah Aurel, Romeu, De Jong, Gavi. Di depan ada Felix, Lewandowski, dan Ferran Torres. Nah, berarti Gavi ini kembali main sebagai gelandang. Gavi kalau main sebagai gelandang dan ketika musuh megang bola atau mau build up dari belakang, kalau Gavi jadi gelandang dan dia orang yang pertama ngepres, itu masih oke, masih wajar. Maksudnya masih ada ruang yang ketika ditinggalkan Gavi bisa ditutup De Jong mungkin, atau Felix yang lagi Cancelo yang lagi maju. Tapi kalau Gavi main di wing itu bener-bener nggak bisa. Dan ini formasi kembali normal kalau gue bilang. Oke, kita bahas pertandingan. Pertandingan berjalan, ya ini Barcelona yang gue inginkan sebenarnya kayak ini ya. Maksud gue bukan cuma pengen menangnya doang, enggak. Main bagus itu udah nikmat gue sebagai fans Barca. Apalagi kalau menang ya udah bonus gitu kan. Yang sering dilakukan Barca dan Xavi biasanya kan udah main jelek kalah. Harusnya Barcelona kan memang standarnya adalah main bagus menang ya. Tapi kalau main bagus menang udah susah, ya rata-rata main bagus imbang itu masih happy. Nah, kadang udah main jelek terus nggak bisa menang. Harusnya kan main jelek menang gitu, tapi ini nggak bisa. Dan ya kali ini Barcelona bermain bagus dan menang. Kita bahas ini yang paling menarik ya, Joao Cancelo yang rule-nya banyak banget, yang bisa jadi apapun. Ketika bertahan defense, dia sudah pasti menjadi bek kanan ya. Ketika bola sudah berada di tengah, mungkin ya berada di tengah, bahkan dia bisa jadi gelandang. Sering banget ketika Gavi maju naik ke atas, De Jong maju naik ke atas, Romeu malah deket sama Joao Cancelo. Bahkan kadang Romeu kan juga bisa nih masuk ke tengah, masuk ke depan. Cancelo tiba-tiba duet sama Frenkie De Jong. Bukan cuma itu, ketika bola udah maju ke depan, ya kemarin berarti Ferran yang main duluan. Ferran kan memang di Spanyol atau di City juga dia terkenal inverted ya, atau jadi false wing. Ya susah banget sih kata-katanya, sok tahu banget gua. Dia masuk ke tengah, bukan main yang wide jauh kayak Dembele gitu kan, bukan yang kayak gitu. Jadi dia masuk ke tengah, Cancelo yang masuk dari wide-nya. Dia overlap ke depan, setrikaan maju, masuk ke kanan luar. Kan sementara Ferran masuk ke tengah. Jadi ketika nyerang nih Barcelona, di sini ada Cancelo, Ferran di sini, Lewandowski, belum lagi Gavi bisa masuk lewat sini, Nah, di sini ada Joao Felix, bahkan sering tukar sama Lewandowski. Samping ada Balde, ya.
De Jong cukup di belakang dikit. Nah, mundur tetap Konde, Christensen sama Aurel Romeo. Ini harusnya udah terpola ya, walaupun dibilang ikutin Manchester City, yang bagus-bagus harus diikutin. Ngapain harus ngikutin yang jelek? Nah, seperti itu yang terjadi. Ada yang bilang juga, De Jong udah kuat main jadi DM. Enggak, gue nggak ngeliat De Jong DM ya. Dia selalu ada pemain yang nempel sama De Jong. Entah De Jong lagi di belakang, Aurel nempel, dia maju ke depan, dia nempel sama Gavi. Kalau main sendiri, single kayak Busquets, De Jong masih belum bisa. Masih gue bisa lihat lebih kokoh Aurel Romeo di situ. Walaupun dulu awal-awal masuk ke Barcelona, Aurel Romeo itu cuma paling kontrol bola, holding bentar, back pass, holding bentar, back pass. Tapi sekarang dia udah punya passing. Dia udah punya passing ke depan, bahkan dia punya passing membelah lautan. Dia udah punya itu gol Joao Felix umpan dari Romeo. Kalau kita nonton ya, itu bagus banget, skemanya bagus. Ini Barcelona gol yang bukan cuma entah penalti atau corner atau set piece. Ini gol ada skemanya. Gol siapa yang golin gue lupa. Pertama golnya itu skema, semuanya skema. Jadi gol pertama mana sih? Gue lupa deh. Felix dulu. Benar. Gol pertama Joao Felix, bola dari kanan, Aurel Romeo umpan ke Felix, dikontrol, kiper digocek, di shoot, gol. Gol kedua Lewandowski itu ada back heel ya, back heel dari Felix juga apa ya? Back heel dari siapa itu gue lupa. Terus juga Ferran Torres akhirnya cetak gol. Rafinha yang Ferran ini selain cetak gol, gue sangat apresiasi perkembangannya, struggling banget. Dan bener-bener dia kayak nunjukin enggak kok sebenarnya gue punya kelas gitu. Kemarin gue masih bingung role play gue kayak gimana, gue masih bingung gue harus ngapain, tapi sekarang udah tahu. Itu yang dilakukan sama Ferran Torres. Rafinha begitu dikasih kesempatan langsung gol. Rafinha ini gue nggak bilang Rafinha pemain yang seancur-ancurnya ya, mungkin skill standar, tapi dia tuh untuk di level yang next lagi, dia harus bisa melawan dirinya sendiri. Dia punya tendangan yang kencang. Lu lihat waktu Rafinha baru datang itu lawan Madrid, yang waktu friendly match lawan Madrid, gol ke gawang Courtois digebok kenceng banget. Dan beberapa kali Rafinha punya shoot yang kenceng. Harusnya lu 6 bulan di Barcelona udah bisa akurat lah di situ. Ferran Torres oke. Cancelo, nah ini gol Cancelo. Maksud gue gini, gue nggak tahu ini Cancelo kan ketika counter attack, Cancelo muter, ada dummy shooting, musuhnya yang cut, akhirnya di shoot pakai kaki kanan. Maksud gue susah banget kemarin Barcelona gocek orang, tapi Cancelo tuh gampang. Maksud gue gini, apakah semudah itu sebenarnya Liga Spanyol digocek? Cancelo kan ya udah bekas di City, bekas di Munchen gitu, pemain luar. Apa segitu gampangnya gocek back dari La Liga? Sepertinya itu jadi pertanyaan sih gue. Pertanyaannya adalah rata-rata pemain Barca susah, atau di 1 lawan 1 itu susah Spanyol ya, one on one susah. Tapi Cancelo ini gampang banget ngegocek karena emang momentumnya. Tapi apakah emang segitu doang back dari La Liga? Nah itu gue nggak, masih pertanyaan tuh. Gue harus nonton Cancelo beberapa kali lagi. Nah, Cancelo ini rule-nya wah gila, keren banget lah Cancelo. Akhirnya Barcelona punya bek kanan lagi semenjak ditinggal Alves. Coba lu sebutin pemain Barcelona bek kanannya semenjak ditinggal Alves. Siapa itu? Mingueza. Kocak-kocak semua anjing. Adriano Herrera itu dulu. Ada si Des, Samedo. Terus ada siapa lagi ya? Gue lupa. Des, Samedo, Mingueza, Emerson Royal. Banyak lah pokoknya, kocak-kocak semua. Kita nggak dapat back kanan yang bagus. Araujo sampai dipaksa akhirnya jadi back kanan kan. Tapi semenjak ada Cancelo harusnya bisa lebih lega lagi Barcelona. Lamine Yamal masuk. Ini gue walaupun Rafinha cetak gol, tapi gue masih di tim yang Cancelo main sama Lamine Yamal. Lamine Yamal itu dia main wide bisa, megang bola tenang, gocek orang bisa, dan kerjasama juga bisa. Jadi hampir semuanya bisa nih. Messi di umur segitu, waktu di Barcelona, ya awal-awal debut Barcelona, jago gocek, jago passing, positioning bagus, tapi shoot masih jauh. Itu Messi gue inget banget, bareng Theo Walcott tuh main tuh di Arsenal. Sama Walcott juga shooting masih ngacir, tapi 2 bulan, 6 bulan di musim pertama, tiba-tiba golnya udah banyak, akurat. Nah,
harusnya Lamine Yamal udah punya shoot kemarin ya di Spanyol, golin di usia muda. Ya kita ngeliat Messi di usia muda juga kayak seperti apa, tapi minimal di tim senior golnya ini, shootnya udah ada. Jadi gua sangat menanti, dan gua adalah tim Cancelo, Lamine Yamal di depan ya. Ferran nanti sub, entah gantiin Lewa atau main di kiri gantiin Felix, bisa tuker-tuker lah di situ. Jadi itulah yang terjadi di Barcelona. Yang gua ketika udah menang di atas angin, memang ya udah Alonso dimasukin juga udah bagus, tinggal Lord Roberto kayak gitu untung nggak dipasang ya, takutnya ngerusak momen. Selebihnya oke lah, udah enak 4-3-3 karena ada pemain yang seperti Cancelo yang bisa nutup space yang ditinggalin pemain. Itu jadi memudahkan Barcelona lagi menciptakan peluang, apalagi ya menciptakan gol. Jadi gini, ada perdebatan juga yang bilang Balde semalam mainnya caur, Balde semalam mainnya nggak jelas. Nah, pendapat gua adalah, menurut gua sebenarnya memang Barcelona itu nggak terlalu butuh pemain yang kayak Balde, kenceng naik turun sebenarnya. Tapi ya disclaimernya adalah kalau gameplaynya seperti semalam, itu kan gameplay Barcelona banget. Siapa sih di zaman Messi, Xavi yang kenceng-kenceng? Ya paling ya Pedro lah gitu, yang gocek yang Messi gocek. Tapi selebihnya ya udah main tak kaki ke kaki, ke depan, ke belakang. Jadi sebenarnya nggak terlalu capek. Kenapa Balde kelihatan waktu itu keren banget? Ya karena gameplaynya rusak, yang bisa 1 lawan 1 itu cuman Balde. Gue nggak bilang Balde jelek, tapi kalau misalkan Barcelona udah dapet main yang seperti semalam, terlepas dari Real Betisnya aneh, Balde harus sering-sering lihat Cancelo. Dia harus ngerti, dia harus perbaikin lagi decision makingnya, dia harus paham lagi timingnya sama passing dibenerin, karena dia gocek, lari, stamina, endurance sudah bagus ya, kayak Alphonso Davies lah. Ya harus diirit-irit kalau udah gameplay jalan seperti itu. Ya buat counter oke, buat nyusul ngerebut bola oke. Jadi itu, gue gak bilang Balde jelek, tapi kalau gameplay Barcelona udah jadi, sebenarnya pemain-pemain yang larinya kenceng itu nggak perlu dibutuhkan, kecuali di momen tertentu, entah lagi mau belajar defense Barcelona, counter, atau pengen sirkulasi lebih cepat lagi, Balde bisa dibutuhkan. Itu aja dari gua. Sementara Barcelona di peringkat 1, Madrid belum main. Gue masih melihat Madrid Bellingham, keren banget Madrid Bellingham nih. Tapi jangan sampai ketergantungan sama Bellingham doang sih menurut gue. Itu aja dulu yang bisa gue sampaikan. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat terus. Jangan lupa nonton YouTube yang ada guenya dimanapun ya. Ada, kalau mau dibahas Liga Indonesia juga di Rans Sportainment ada di situ. Bahas timnas juga di situ. Dan ada di Tackle Bebas juga bareng gue dan Jerry Arvino, namanya Tackle Bebas nanti. Oke? Gitu aja dulu. Sehat-sehat selalu. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.